Kembali di Perempuan Bicara, kita sudah dengar tadi perkembangan terbaru dari Pak Kapolres Pesisir Selatan, AKBP Novianto Taryono. Saya mau ke Buci, dari penjelasan Pak Kapolres tadi nampak jelas, tapi jadi ada alternatif ya kemungkinan kenapa ini terjadi. Tapi yang dilihat dari kejadian ini Pak di mata Buci. Baik, terima kasih ya. Mbak Manisang. Jadi begini, kalau kita lihat dengan penjelasan dari Pak Kapolres yang menyatakan seperti itu, bahwa kejadian ini ada dua macam ya. Ada yang katanya tadi sesama ada di situ. Yang kedua adalah pelakunya juga terkait dengan masalah pribadi. Nah, ini memang kalau menurut kriminologi dan sosiologi, pelaku itu adanya di sekitar korban. Jadi kalau dia tidak ada hubungan dengan korban, insya Allah tidak akan terjadi kejahatan. Gitu. Nah kalau kita katakan tadi, kenapa terjadi kejadian ini? Nah, di sini kan mau memperlihatkan bahwa daerah Padang itu adalah memiliki norma yang dibuat oleh masyarakat setempat, yang berlaku di masyarakat setempat pada waktu tertentu. Ini terkait dengan bulan Ramadan. Jadi mereka mengeluarkan norma yang terkait dengan di bulan Ramadan tidak boleh ada kegiatan yang seperti itu. Nah, tetapi masyarakat itu tidak semuanya bisa menegakkan norma tersebut. Beda dengan negara itu menegakkan hukum, masyarakat menegakkan norma, tetapi norma hukum yang dibuat oleh masyarakat itu sanksinya lebih kejam. Nah, ini yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan berdasarkan kepada hal itu, maka si pelaku mengatakan bahwa ini adalah hak saya. Kamu sudah salah melakukan perbuatan ini. Terlepas motifnya dendam pribadi atau apapun. Iya, terlepas dari itu semua. Dia menggunakan tamengnya tadi, bahwa ini adalah keputusan masyarakat, bahwa di bulan Ramadan tidak boleh ada kegiatan tersebut. Nah, tetapi kita lihat lagi, ini dilematis. Kenapa? Karena kalau memang misalnya tidak boleh sama sekali di kegiatan itu, tutup, yang rugi banyak, Mbak. Karena apa? Pemda nanti nggak dapat uang dari kegiatan tersebut. Mohon maaf ya, itu yang terjadi gitu loh. Nah, kalau memang misalnya memang benar-benar ingin tegas, ayo lakukan, tutup semua. Dan mereka yang bekerja di bidang industri tadi, berikan mereka jaminan bahwa mereka juga butuh hidup gitu loh. Nah, yang berikutnya, kalau misalnya dikatakan bahwa ini adalah keinginan mereka melakukan perbuatan itu karena menegakkan norma, ya nggak bisa. Ada norma adat seperti itu? Norma itu dibuat norma kesusilaan namanya. Itu norma kesusilaan itu artinya bahwa norma itu dibuat oleh masyarakat, berlaku di masyarakat tertentu pada waktu tertentu. Ada itu. Nah, tetapi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang ada. Nah, perbuatan tadi dengan dia menelanjangi, terus kemudian katanya meremas-remas, melakukan kekerasan seksual, payudaranya dan kekerasan seksual. Nah, ini sudah bertentangan dengan undang-undang hukum pidana dan bertentangan dengan undang-undang hak asasi manusia. Undang-undang nomor tahun 99, ya, undang-undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Ya nggak bisa lah. Kok bisa seenaknya begitu orang diperlakukan sesuka-sukanya? Dia kan juga punya hak asasi. Apapun profesinya. Apapun juga. Nggak bisa seperti itu karena itu sudah dijamin oleh negara. Norma itu berlaku di masyarakat, hukum itu berlaku pada seluruh masyarakat. Jadi kedudukannya dia lebih rendah. Maka norma itu harus tunduk pada hukum negara. Saya cross check dulu nih ke Mbak Hana sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta. Sidak razia semacam ini biasanya berakhir seperti apa sih? Yang paling ekstrim ya yang Mbak Hana sempat dapatkan informasinya? Ya, jadi sejak itu sudah lama Mbak Balkis tidak berlangsung lagi. Dulu ada beberapa ormas yang melakukan sweeping. Itu sekitar mungkin 10 tahun lalu lah gitu. Kalau kesini-sini sudah nggak ada. Cuman yang masih justru kami sering diresahkannya itu dengan operasi-operasi gabungan dari aparat gabungan. Justru itu juga sering saya suarakan, agak meresahkan gitu. Ya karena ini stigma ya. Jadi tempat hiburan itu selalu saya bilang tempat hiburan itu usaha legal. Halal, tinggal lihat dari sisi mananya gitu.
lalu stigma yang dibangun, tapi saya bingung ya. Justru Tapi harus hati-hati juga mengatakan antara legal dan halal kan, karena kan. oh ya, kalau legal ini stigma adalah legal. agama. Oke, Ya, legal kalau ya, stigma halal, Iya. kita baca sendiri dari Kemenaker bilang kayak tadi profesi pemandu karaoke adalah profesi yang halal. Makanya sekarang dibundel, dilindungi oleh undang-undang dan SKKNI gitu. Nah, terkait tadi izin terkait untuk sweeping dari ormas belakangan ini masyarakat sudah ya? tidak ada. Oke. Sudah tidak ada. Justru yang kerap kali kita dengar itu adalah operasi gabungan dari aparat itu di bulan puasa gitu. Kadang ada dari instansinya jalan sendiri atau dari gabungan-gabungan. Ini justru yang meresahkan. Oke. Karena memang di bulan Ramadan ini kan hiburan itu tidak boleh jual alkohol. Ya. Seperti itu. Dan jam tayang. Jam tayangnya ini memang sempit sekali. Bagaimana mungkin karaoke dibuka jam 8.30, tutup jam 12. Nah ini kan makanya kembali peraturan-peraturan yang memberatkan ini adalah kembali kepada stigma Oke. gitu. Tapi 10 tahun tidak pernah ada kejadian tadi ya, Iya. sidak atau razia. Melihat fenomena yang sedang terjadi ini, apa yang ada di benak Mbak Hana? Ya, jadi sebetulnya saya kan di dunia hiburan ini sudah 25 tahun. Jadi lumayan banyak mengalami peristiwa-peristiwa. Nah, dengan adanya ini justru membuat saya shock, jadi shock gitu. Kenapa ini kembali lagi mundur sepertinya gitu. Tapi kalau menurut saya ada beberapa opsi sebetulnya. Kalau kita lihat sebenarnya masyarakat sekarang udah pintar kok. Mereka udah nggak, justru masyarakat itu area sekitar kita, masyarakat itu justru lebih memahami. Mereka juga tahu, mereka nggak, masyarakat udah tahu kok mana yang, ibaratnya gini, stigma itu di tempat hiburan, mau nakal tuh bukan hanya di tempat hiburan. Oke, tapi stigma karaoke itu kayak seperti yang kita lihat di Iya, kalau kita ngomongin masyarakat Sumbar, sekitar Mbak iya. Balkis, justru ada bounding di situ. Karena mereka justru tahu mana yang, oh ini benar, mana yang salah, pelanggaran-pelanggaran itu justru mereka yang tahu. Baik. Kayak gitu. Nah, terkait masalah ini justru itu ya saya berpikir kenapa ini baru terjadi setelah Ramadan ini mau berakhir atau di tengah-tengah. Iya. Kalau memang itu mau diberlakukan dari awal kan, ada Aturan. himbauan-himbauan, misalnya ada aturan perdanya seperti apa, ya dari RT RW bisa dilakukan sosialisasi kan dengan Baik. menggerakkan Karang Taruna gitu. Baik. Nah, tapi dengan melihat ini saya kok curiga ya. Seperti mungkin ada faktor X lain. Ya tadi ada kemungkinan satu, ada faktor pribadi gitu, Ya. atau faktor lainnya kita nggak tahu, mungkin ada, maaf ya, ini yang sering terjadi di tempat hiburan adalah kalau udah bulan Ramadan mau Lebaran ini banyak sekali orang ketok pintu untuk minta pungli gitu, minta THR-an gitu. Nah ini kan yang kita harus pertegas lagi. Baik, saya underline garis bawah tadi Ustazah Yati ketika Mbak Hana juga katakan profesi pemandu lagu pun sudah diakui sebagai profesi yang legal di bawah undang-undang hukum Indonesia. Oke, Ustazah Yati ini mungkin agak berat juga buat Ustazah karena melihat ini harus secara keseluruhan. Yang terjadi kita masih menunggu dari kepolisian memang, tapi apa yang terjadi yang kita terima sejauh informasi saat ini, Ustazah Yati, apa sih sebenarnya yang terjadi dengan masyarakat kita? Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Memang kita cukup prihatin ya, ini di bulan suci, bahkan ini di hampir penghujung bulan Ramadan. Ya. Itu makanya Allah hadirkan di antara 12 bulan, itu 1 bulan, ada bulan suci untuk membasuh kita manusia yang rentan dengan dosa. Ya. Jadi ketika kita melihat fenomena ini terjadi, satu sisi ada manusia ya yang berusaha bagaimana mensucikan bulan Ramadan ini dengan itikad baik. Ya. Karena memang ini bulan spesial, sesuatu yang bisa memancing perbuatan maksiat yang di luar sana kita tidak tahu, yang bisa mengganggu kehusuan ibadah. Pada sisi lain ada banyak hal ya yang terjadi di luar sana juga terkait dengan profesi, pekerjaan segala macam. Kalau saya memandangnya dari sudut agama, setiap kita manakala melihat kemungkaran, yang disebut mungkar itu adalah sesuatu yang merusak marwah agama.
Nilai-nilai luhur ajaran agama, terlebih lagi terkait dengan amaliyah di bulan Ramadan. Katakanlah misalnya perbuatan maksiat atau yang mengarah kepada maksiat. Akan tetapi tidak semua orang dapat melakukan itu sebagai seorang muslim. Karena syarat dan ketentuan berlaku ya untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu. Apa kriteria yang mesti dimiliki? Itu tadi makanya. Ini harus dilakukan oleh orang yang berilmu. Makanya kata Ibnul Qayyim, al-ilmu imamul amal. Ilmu itu penuntun amal. Ketika ada perbuatan yang tidak dibimbing dengan ilmu, mungkin perbuatan itu dinilai baik, mencegah seseorang melakukan perbuatan yang menodai kesucian bulan Ramadan. Tapi ketika tidak dilandasi dengan ilmu, akhirnya yang keluar adalah hawa nafsu. Nah, kriteria yang kedua masuk tadi, niatnya untuk apa melakukan ini? Kalau memang niatnya adalah baik, maka nahi munkar ini, mencegah perbuatan munkar ini harus dilandasi dengan ridha Allah. Nilai-nilai syariat yang benar. Bukan macam-macam tadi alasannya, inilah itu kan begitu. Itu berarti udah keluar dari jalur aturan agama. Dan tidak seperti itu menjemput seseorang yang katakanlah tanda kutip kita anggap berada di jalan sesat. Jangan anggap manusia itu seperti setan yang terkutuk, ini beda. Dakwah itu adalah mengajak orang yang dalam kesesatan dituntun ke jalan yang benar. Maka masuk kepada syarat yang ketiga, yaitu dengan cinta dan kelemah lembutan. Nah inilah yang membawa orang pada kesadaran. Jadi kalau caranya seperti itu, yang ada adalah trauma, ketakutan. Lalu mau dibawa kemana ya ketika kita melihat orang-orang yang sesat ini kalau caranya seperti itu. Pasti kita akan bersimpangan dengan pesan-pesan agama yang tujuannya adalah bagaimana kita mengajak orang ke jalan yang benar di tengah-tengah hingar-bingar kehidupan yang mungkin luar biasa. Ini banyak sekali fenomena yang terjadi saat ini. Baik, terima kasih Ustazah Yati. Dari sini kita sedikit ambil kesimpulan kecil bahwa secara norma saja tidak ada cara seperti itu. Secara bisnis model saja tidak ada apa yang dilakukan oleh para mungkin pelaku-pelaku tadi ya. Dan kemudian secara agama apalagi tidak ada tempat untuk melakukan hal serupa. Saya akan bertanya di segmen berikutnya nanti dengan Pak Kapolres bagaimana penegakan hukum yang akan menanti para pelaku dan bagaimana hak-hak korban yang harus dijaga. Sesaat lagi.